Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat datang kembali di Good Ramadan, Ramadan di Hati spesial kajian Islami. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-21 puasa di bulan Ramadan, dan ternyata Ramadan itu bukan hanya sekadar melatih kita untuk menahan hawa nafsu, menahan lapar saja, tetapi bagaimana diri kita belajar menjadi seseorang yang soleh untuk pribadi kita dan juga soleh kepada masyarakat sekitar. Lalu bagaimana Ramadan membentuk manusia untuk mewujudkan soleh pribadi dan juga soleh sosial tersebut. Dan hari ini kita akan banyak berbincang dengan Pak Ustadz Alim Nur Khalif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali Pak Ustadz. Terima kasih sudah hadir sore hari ini. Sama-sama, terima kasih sudah memberikan ruangan untuk kita saling bersilaturahmi. Betul sekali, dan hari ini saya dan juga pemirsa di rumah ingin belajar banyak nih Pak Ustadz mengenai tadi. Ini salah satu hal yang menarik, soleh secara pribadi dan juga soleh secara sosial. Ini istilah ini baru saya dengar tapi ya. Nah, sebelum kita berbicara mengenai dua poin tadi, sebenarnya makna puasa itu seperti apa Pak Ustadz? Baik, kalau makna puasa sendiri di dalam literasi fikih, kalau dijelaskan yang namanya ibadah puasa itu adalah menahan diri dari haus dan lapar mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Itu pengertian secara fikih. Secara lahiriah, ibadah puasa itu adalah menahan diri dari lapar dan haus. Akan tetapi, di balik semua itu terdapat makna-makna yang ada di dalam puasa. Termasuk diantaranya adalah orang yang berpuasa itu diminta menahan diri dari mengeluarkan hawa nafsunya. Sehingga orang yang puasa diminta menahan dari emosi marah, diminta menahan diri dari berhubungan dengan istrinya. Jangankan berhubungan, untuk sekedar bermesra-mesraan pun kalau puasa kita dilarang. Jadi selain yang bohir kita tidak makan dan minum, tapi ada juga ibadah batinnya dalam puasa tersebut. Luar biasa nih Pak Ustadz. Jadi sebenarnya ini latihan untuk kita ya, untuk banyak sekali manfaatnya buat diri kita sendiri. Seperti yang tadi Betul. Pak Ustadz bilang. Lalu sebenarnya ini tuh yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Di bulan puasa kadang-kadang kita itu bisa melakukan semua hal kebaikan ya. Lalu gimana caranya supaya bisa terus konsisten setelah bulan puasa? Wah, kalau butuh konsisten, kita butuh yang namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sana ada pendapat dari para ulama, puasa di bulan Ramadan ini adalah sebuah madrasah yang mana dalam satu bulan penuh ini kita dididik habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada madrasah sempurna bulan Ramadan. Mhm. Sebab di dalam bulan Ramadan kita secara serentak umat muslim semuanya dijadikan orang-orang yang gemar beribadah dan takut melakukan dosa. Mhm. Kalau seandainya dalam satu bulan ini kita beristiqomah, sabar, sabar terus, sabar. Dalam sebulan ini kita yang biasanya kalau nggak bulan Ramadan kita sembarang aja kita lakuin, bulan Ramadan kita tahan, kita takut puasa kita batal, nggak ada pahalanya. Ini diharapkan seperti dalam ayat la'allakum tattaqun, supaya kalian ini bertakwa, mudah-mudahan untuk 1 tahun ke depan setelah Ramadan bekalnya bisa kita bawa. Masya Allah. Nah Pak Ustadz, ini yang jadi pertanyaan lagi nih, kenapa sih puasa itu harus ada bagian menahan lapar dan hausnya? Kenapa nggak cuma menahan emosi aja atau menahan perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu? Kenapa harus kita nahan minum dan makan juga? Baik, ini pertanyaan agak cerdas ini. Jadi hawa nafsu kita itu dididiknya paling efisien dengan menggunakan sarana lapar. Baik. Ketika kita lapar,
keinginan-keinginan buruk kita itu berkurang karena lapar, lemes. Contohnya segini, misal kalau kita lagi nyantai tuh, nggak sedang berpuasa, biasa saja, makan juga ada makan, mau minum ada minum, apa-apa ada. Kita mau ngomongin orang lain itu punya tenaga, ngomongin aja, apalah salahnya orang, atau mau berbuat jelek apa aja, santai aja. Iya. Tapi ketika lapar, mau ngomongin orang, males, milihnya tidur. Setuju. Jadi dilemahkan dulu nih dari energinya ya. Betul. Supaya yang tidak baiknya itu gak bisa dilakukan gitu. Betul. Oh, betul, jadi betul. begitu ya. Kadang-kadang memang suka terlintas seperti itu ya. Padahal ya ada tipikal orang yang tetap makan, tetap minum, tapi dia bisa menjaga hati, bisa menjaga lisannya, bisa menjaga hawa nafsunya. Tapi mungkin itu tadi ya hikmahnya Pak Ustadz ya. Jadi semua energi-energi negatif yang akan dikeluarkan jadi ikut melemah kalau kita tidak ada asupan gitu ya. Betul. Manfaat luar biasa sekali ternyata puasa itu ya teman-teman di rumah ya. Nah selain itu, kalau tadi kita membahas mengenai puasa, kali ini mungkin dari sisi bulannya nih Pak Ustadz, Ramadan. Kenapa harus di Ramadan aturan ini dikeluarkan oleh Allah? Mungkin saya mau mau koreksi pertanyaannya. Ya. Kenapa harus di bulan Ramadan ya? Justru Allah itu berikan keberkahan Ramadan dengan diwajibkannya puasa. Baik. Dengan bukti apa? Kita umat muslim sudah tahulah, kita punya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada Muharram, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Keempat bulan itu Allah tidak perintahkan atau Allah tidak wajibkan berpuasa. Cuman ada keterangan itu adalah 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang mana ibadah di dalamnya itu dilipat gandakan. Dan disunahkan melaksanakan puasa di dalamnya. Ya. Karena kita tidak wajib puasa, maka 4 bulan tersebut kita anggap biasa aja, lewat-lewat aja. Bahkan kita ada yang nggak kenal tuh, kenalnya cuman Idul Adha, tanggal merah, Muharram. Tapi kalau Ramadan, Allah berkahi Ramadan, Allah berikan keutamaan bulan Ramadan dengan diwajibkannya puasa, supaya kita tidak mengotori Ramadan dengan perbuatan maksiat. Oh baik, jadi bulan Ramadan itu justru dispesialkannya dengan puasa ya. Jadi kebalik nih ya. Iya. Masya Allah, ini jadi beruntung sekali kita yang tiap tahun masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ya Pak Ustadz ya. Lalu mengenai tadi ya kekhususan dan juga spesialnya bulan Ramadan, ini juga saya pernah mendengar nih kalau misalkan ada orang yang berpulang gitu ya di bulan Ramadan itu akan mendapatkan keringanan siksa kubur atau apa ya? Bagaimana itu Pak Ustadz sebenarnya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah itu kita perlu ambil dalil kalau gitu. Ada sebuah keterangan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Ini riwayatnya sahih dan ini sudah terkenal. Artinya gimana? Ketika datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup rapat. Kemudian setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengambil dari riwayat tersebut, ini tidak bisa memastikan, tapi kita mengambil pelajaran, mudah-mudahan terjadi begitu. Dari futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, diharapkan orang yang wafatnya di Ramadan itu baik. Mudah-mudahan ketika orang wafat di bulan Ramadan tersebut, dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya nih Pak Ustadz, kalau tadi sudah banyak sekali kita membedah mengenai puasa, kemudian bulan Ramadan, terus apalagi sih keistimewaan bulan Ramadan sehingga umat muslim itu harus berbahagia menyambut kehadiran Ramadan? Masya Allah, kalau itu mah panjang, harus satu pengajian kayaknya. Tapi kurang lebih kita bisa singkat tentang Ramadan. Yang pertama, ketika datang bulan Ramadan, Nabi Muhammad berkali-kali ingatkan para sahabatnya, qad ja'akum syahrun azimun mubarak
Pasti Nabi mengingatkan, datang kepada kalian semuanya sebuah bulan yang agung, yang mana di dalamnya terdapat satu malam nilainya lebih baik daripada 1.000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Tidak ditemukan di bulan selain bulan Ramadan, dan adanya di akhir 10 terakhir bulan Ramadan, seperti kita sekarang ini di malam-malam 10 terakhir ini. Kemudian di dalamnya juga Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas tadi, Allah fardukan puasa pada siang harinya, pada malam harinya. Allah jadikan sholat sunnah itu sebagai penghias malam-malam Ramadan. Kita bisa pikirkan nggak, selain bulan Ramadan coba kita bisa nggak sholat sebanyak rakaat itu? Oh, tidak terbayang. Tapi kalau bulan Ramadan justru kita malah berlomba-lomba mengisi masjid. Jadi sebetulnya kita ini masuk ke dalam sebuah madrasah atau wahana yang isinya otomatis dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hadis tersebut Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya di dalam bulan Ramadan rezeki orang-orang muslim itu ditambah. Rezeki orang-orang mukmin ditambah. Kita mau percaya apa enggak? Secara logika saja kita pikirkan, ketika orang zakat fitrah, seluruh muslim zakat fitrah, oh betapa perekonomian bergerak sekali. Dan orang-orang yang aslinya minta-minta, sebab mendapatkan jatah zakat fitrah, dia ngerasa kaya. Maka ketika itulah Allah berikan rezeki yang berlimpah-limpah ganda kepada orang-orang mukmin. Mungkin singkatnya seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz, penjelasannya begitu luar biasa dan ternyata makna Ramadan ini sangat luas ya, termasuk bisa menjadi madrasah untuk kita memperbaiki nilai-nilai spiritual dan juga nilai-nilai sosial kita. Dan tentunya nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Good Ramadan, Ramadan di Hati spesial kajian Islam.